Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, malam ini Tante walaupun kurang sehat bisa melayani dengan satu tekad, saya harus bisa gitu ya. Terima kasih buat doanya semua. Walaupun hasilnya belum keluar PCR, tapi udah banyak orang yang mendoakan saya. Saya percaya saya sudah mengalami kesembuhan. Makanya malam ini saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun tadi awalnya pagi-pagi masih nggak enak banget, bisa nggak ya belajar begitu ya. Tapi udah makin siang saya pikir saya orang yang sehat, nggak sakit. Saya balas semua WA, dan saya rasa makin sore saya makin disegarkan dan saya imani saya sudah sembuh. Amin. Jadi tetap semangat semuanya ya. Malam ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Memang inilah kemauan iblis supaya kita berjarak gitu ya, berjarak dan tidak bersatu. Tetapi iblis juga lupa ya, dengan kemajuan teknologi dia boleh saja melakukan apa saja. Kita juga boleh punya kepandaian dan kepintaran, kita bisa mengadakan Zoom meeting. Jadi tetap Tuhan itu di atas iblis ya, Tuhan tetap di atas iblis dan kita anak-anak Tuhan harus menang. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada malam ini. Bapa kami yang ada di surga, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu mengawasi kami dari dalam surga Tuhan. Keadaan kami seperti apapun Engkau tahu dan Engkau tidak pernah biarkan Tuhan kami tergeletak. Kami tahu tangan-Mu selalu menopang hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu mengucap syukur kepadamu di dalam segala keadaan. Kami perlu Tuhan beribadah kepada Tuhan setiap jam ibadah yang sudah ditentukan. Supaya iman kami dikuatkan. Supaya kerohanian kami makin bertumbuh. Supaya karakter Tuhan itu terbentuk di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah pada malam ini Tuhan. Walaupun secara digital, tapi kami tahu kuasa-Mu tidak berkurang, kuasa-Mu tetap dahsyat, kuasa-Mu tetap ajaib, kuasa-Mu tetap bekerja dengan heran, Bapak. Dan urapi Tuhan, Roh Kudus mengurapi pelayanan Rika dan Robi, pelayanan muliakan. Kami buka ibadah kami pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Robi dan Rika. Selamat malam rekan-rekan semua. Mari kita mulai ibadah kita, pujian kita pada malam hari ini. Walaupun kita ibadah secara Zoom, kita yakin Tuhan tetap hadir bersama kita. Kita akan pujian yang pertama. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Kau. Sujud menyembah indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh-Mu. Genapi firman-Mu, jadikan ku alam yang benar. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa
membakar yang rindu untuk melayanimu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan ya Allah. Biar melangkah kasihan Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayanimu sampai seluruh nanti ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan dipenuhi api kemuliaan. Haleluya. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan sampai negeri ini. Kami mau memuji-muji Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Di dalam Tuhan ada. Di dalam Tuhan ada kesukaan. Oh, di dalam Tuhan ada kesukaan. Oh, di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada Tuhan. Oh, di dalam Tuhan ada Tuhan. Oh, di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan ada kesukaan. Oh, di dalam Tuhan ada kesukaan. Oh, di dalam Tuhan ada sekali lagi di dalam Tuhan ada kesukaan. Oh, di dalam Tuhan ada
ada kesulitan, ada kedamaian, ada sukacita. Biar kita dalam keadaan situasi yang tidak baik sekarang, kita tetap pada dalam kesulitan Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Dia tak pernah lepaskan. Tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin mengaruh, ombak dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Haleluya. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin mengaruh, ombak dia tak pernah lepaskan tangan. Dia tak pernah. Ya kan, kalau Pernah lepaskan tangan. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin mengaruh, ombak dia tak pernah lepaskan tangan. Mengikut Yesus, Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, tetap ku ingkar. Walau sendiri, tetap ku ingkar. Walau sendiri, tetap ku ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusan. Yesus, keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, sendiri, tetap ku ingkar. Walau sendiri, tetap ku ingkar. Walau sendiri, tetap ku ingkar. Ku tak ingkar, tak ingkar. Biarlah ini menjadi keputusan dan komitmen kita dalam situasi apapun, kita tetap mengikuti Yesus. Haleluya. Sebentar kita mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang seperti kesempatan yang baru bagi kita dalam menghadapi kehidupan yang semakin tidak baik. Kita angkat pujian penyembahan pribadi yang mengenal. Seperti sayang
sungaimu, artiku takkan bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Kita angkat pujian ini dari awal, siapkan hati kita seperti rusa yang seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu
Dengan kasih Kristus Ibu Ika, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya di atas pujian kami Engkau bertahta Tuhan. Amin. Terima kasih untuk malam ini Bapa. Sungguh hanya Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sanggup menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang kami sembah. Kau berkati Tante Nila Tuhan, yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sebentar kami dengar boleh kami pakai di dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Berkati kami yang mendengarkan semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau, yang pada malam hari ini disampaikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan Tante Nila. Ya, selamat malam, Tuhan berkati pelayanan Robi dan Rika dengan Angie ya. Sudah bisa mengiringi papa mamanya untuk memimpin puji-pujian. Suara saya jelas nggak ya? Silakan. Jelas ya, puji Tuhan. Suaranya memang ada berubah gitu ya. Tidak pilek tapi hidungnya mampet gitu. Jadi ada perubahan kayak orang pilek padahal enggak gitu ya. Puji Tuhan. Semua boleh terjadi atas izin Tuhan, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya. Malam ini kita mau belajar, saya waktu tadi pagi aja masih bingung Tuhan, mau bawa firman apa gitu ya. Pikirannya mumet banget gitu. Bisakah saya belajar Tuhan gitu, tapi makin ke siang itu makin enak dan akhirnya Tuhan kasih hikmat. Tiba-tiba diingatkan bagaimana kita memiliki karakter Kristus. Saya berpikir di dalam tengah zaman yang begini mengerikan gitu ya. Mengerikannya begini, ada orang lagi naik motor jatuh mati gitu ya. Jadi seperti zaman yang nggak pernah kita bayangkan akan terjadi di masa kita gitu ya. Ada teman saya beberapa hari yang lalu tes PCR dia negatif, suaminya yang positif, padahal suaminya segar dan dia batuk pilek. 3 hari kemudian dia sesak napas, dia langsung meninggal, ya cepat sekali. Nah, di tengah-tengah zaman yang seperti itu, setiap hari saya merasa kita diintimidasi oleh ketakutan, kekhawatiran, mau dibawa kemana dunia ini, dan juga virus yang bisa menyerang siapa saja. Dikatakan virus itu tidak memilih orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, semua bisa kena gitu. Jadi saya kalau disuruh tracing ya, di mana yang terakhir, dengan siapa yang terakhir, saya udah nggak mau pikirin. Saya nggak mau nyalakan siapa-siapa, sebab virus itu bisa menyerang siapa saja. Jadi saya nggak mau mencurigai, oh saya kena deket dia, saya nggak mau ya. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan yang izinkan, saya terima. Tapi kalau Tuhan kalau Tuhan izinkan, saya terima dan saya tetap syukuri. Kalau Tuhan tidak izinkan, juga saya terima, ya. Sehat terus artinya gitu. Dan saya belajar mengucap syukur dan mengkoreksi diri. Ketika saya bersyukur dan mengkoreksi diri itu, nah muncullah karakter Kristus gitu di dalam benak saya. Bagaimana untuk memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi masa pandemi sekarang ini, ya. Pemerintah di Jawa Barat sudah lockdown, terus di beberapa daerah juga sudah lockdown. Tapi pemerintah sendiri masih mempertahankan PPKM mikro gitu ya. Kita hargai semuanya. Kalau semua orang nggak bisa kerja, emang bingung ya. Duit nggak ada, gimana mau makan? Pemerintah nggak bisa kasih makan yang begitu banyak orang. Nah, saat ini semua orang dituntut untuk mempunyai karakter Kristus supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah masa yang seperti ini. Kalau kita ketakutan terus, kalau ketakutan otomatis iman kita menjadi kendor, ya. Otomatis kita menjadi kurang beriman gitu kalau kita ketakutan terus. Maka karakter Kristus itu tidak terbentuk di dalam kita, tidak keluar
Karakter Kristus itu tidak keluar di dalam pribadi kita. Nah, kita mau belajar secara sederhana pada malam ini. Maaf saya pakai masker karena saya memang udah isoman dari hari Senin malam, saya udah tidur sendiri ya. Karena udah pokoknya menjaga lebih baik lah supaya jangan tertular semuanya gitu ya. Jadi saya malam ini tetap pakai masker. Tapi saya percaya suaranya masih bisa didengar. Yuk kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ya, jadi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan sampai Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Maka kita juga harus berjuang. Kita harus berjuang supaya kita ini berubah dari manusia yang berdosa, mempunyai karakter berdosa, menjadi suatu pribadi yang mempunyai karakter Kristus. Itu tujuan kematian Kristus di atas kayu salib. Dia mau kita yang sudah diselamatkan berubah karakternya, mempunyai karakter Kristus. Karena tadi ayat yang kelima katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Nah, kalau kita lihat pikiran dan perasaan, itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya New King James Version itu dia bilang begini, let this mind be in you, gitu ya. Mind, atau di dalam NIV, our attitude should be the same as that of Christ Jesus. Jadi ada kata mind, attitude, ya. Ada kata pikiran, ada kata tingkah laku, attitude, yang dalam bahasa aslinya disebut proneo, ya, sikap, sifat, atau karakter. Jadi, kalau ayat 5 dalam Filipi 2 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Artinya firman Allah menginginkan kita mempunyai karakter Kristus di dalam pribadi kita. Ya, banyak orang udah jadi Kristen tetapi apakah dia sudah memiliki karakter? Sebab karakter atau sifat itu akan dikenal yaitu dari tutur kata orang itu, dari tingkah laku orang itu, dari kehidupan orang itu, ya. Demikian juga kita mengenal Kristus kan begitu. Dari kehidupan Kristus ketika dia melayani di bumi ini, ya. Dia melayani di bumi ini, dia punya karakter yang luar biasa, yang dikatakan tidak ada cacat celah di dalam kehidupannya ketika dia menjadi manusia. Malah dia datang untuk melayani kita orang yang berdosa. Nah, karakter Kristus yang seperti inilah yang kita mau pelajari, yang supaya ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma bangga sebagai orang Kristen, banyak orang Kristen yang hidupnya tidak punya karakter Kristus. Dia akan melakukan apa aja yang dianggap benar. Tapi kalau punya karakter Kristus, kita tahu mana yang harus kita lakukan, yang memuliakan Tuhan dan yang tidak, gitu ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, karakter artinya tabiat. Tabiat atau perangai atau sifat seseorang, ya. Terus pengertian karakter Kristus itu apa? Karakter Kristus itu adalah suatu karakter ilahi yang dimiliki oleh Yesus dan yang dimanifestasikan dalam kehidupan atau pelayanannya di bumi. Ya, jadi karakter ilahi Yesus Kristus itulah yang harus ada dalam kita. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita mau mendapatkan itu? Kita belajar dari firman dan kita melihat bagaimana Allah yang menjadi Yesus, dia melayani selama dia menjadi manusia. Bagaimana pelayanannya, bagaimana perkataannya, bagaimana tindakannya
ketika dia dihina, ketika dia difitnah, ketika dia dicobai, ketika dia dicaci maki, semua tidak dilawan dengan kebencian, ya. Semua tidak dilawan dengan sakit hati atau dendam, itu tidak ada. Kita baca dari kitab Matius sampai kepada Wahyu. Dari zaman awal Yesus dilahirkan sampai dia mati di atas kayu salib. Tidak ada satu celah pun. Sehingga ketika mahkamah ingin mengadili dia, ketika pengadilan juga ingin menghukum dia, sehingga dikatakan kami tidak menemui kesalahan di dalam diri orang ini. Luar biasa ya. Ketika ahli Taurat, Saduki mau mencari kesalahan Yesus, dijebak dengan perkataan, tapi tidak pernah Yesus terjebak. Nah, karakter ini yang harus kita miliki. Ya, di tengah-tengah zaman pandemi, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita harus kuat. Kuatnya ya melalui karakter Kristus itu ada di dalam kita, gitu ya. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, kita artinya harus berjuang. Berjuang supaya bisa berubah dari manusia yang berdosa menjadi satu pribadi yang mempunyai karakter Kristus. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita harus berubah, nggak boleh kita itu, dulu aku belum kenal Kristus masih seperti itu, sekarang aku sudah kenal Kristus, aku masih seperti itu juga. Tidak berubah, nggak bisa seperti itu ya. Nah, tujuan hidup kita orang Kristen bukan mencari berkat. Kan ada orang yang ada mungkin agama yang dimana kalau dia berdoa, berkati saya, mencari kekayaan doang. Tetapi kita tidak, karena kekayaan berkat itu bonus. Yang pertama adalah kita harus cari karakter Kristus, itu yang harus kita kenali. Tadi dibilang kalau karakter Kristus adalah karakter ilahi, dan karakter seseorang dapat dikenal dari tutur katanya, tingkah lakunya, kehidupannya, maka kita juga belajar firman-Nya, perbuatannya, sampai kita mengenal Dia, Yesus Kristus yang kita sembah itu melalui firman-Nya. Ya, jadi setiap kita datang beribadah, kita dengar firman Tuhan, kita lagi belajar tentang karakter Kristus, gitu ya. Maaf ya, Tante Nila minum dulu ya. Kering, mulutnya cepet kering gitu. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan. Jadi kalau tadi kita dicipta serupa dengan gambar Allah, maka kita tidak boleh rusak gambar Allah itu. Gambar Allah itu bisa rusak dengan tingkah laku kita yang nggak baik. Gambar Allah rusak oleh perbuatan kita yang tidak mengikuti karakter Kristus. Nah, itu yang Tuhan nggak mau ya. Tuhan nggak mau kita seperti itu. Karena ketika penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 26, itu Allah berkata, marilah kita. Jadi Trinitas itu sudah bekerja. Kejadian 1 ayat 26a. Coba lihat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita itu siapa? Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Ya, Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi, tapi dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus disebutnya Roh Allah. Jadi, baiklah kita, Allah Trinitas itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ketika manusia masih ada di Taman Eden, belum jatuh di dalam dosa, jadi gambar karakter Allah itu ada di dalam diri manusia. Ya, tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Roma 3 ayat 23 katakan kemuliaan Allah hilang. Roma 3 ayat 23 dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah hilang. Maka kita harus, Roma 3 ayat 23, maka kita akan terus, sifat dosa itu akan terus ada sampai kita ada di balik kematian, artinya sampai kita meninggal. Maka kita harus hidup karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah, ya. Lalu kita lanjutkan lagi. Karakter itu
penting. Ya. Karena karakter itu menentukan siapa kita, siapa saya, siapa Anda gitu. Kan kita bergaul nih, nanti kita berpikir nih ya, sambil kita dengar firman kita berpikir nih, oh ya temen gue karakternya kayak begini, dia mah kekeh lah, nggak bakal bisa digoyang kalau dia udah keluarin prinsipnya gitu. Jadi karakter itu menentukan siapa kita gitu ya. Dan karakter itu kenapa kita harus belajar dan harus kita miliki karakter Kristus itu harus ada di dalam kita, karena karakter itu penting dan itu menentukan kita ada di sorga atau di neraka. Wow, ya, jadi nggak enteng ini karakter itu nggak bisa kita bilang karakter gue emang dari dulu begini, nggak usah berubah, suka-suka gue lah, gue mau ngapain, nggak bisa. Kalau kita udah ikut Tuhan, karakter itu kita harus karakter Allah itu harus ada di dalam kita. Contoh Yudas adalah satu dari 12 murid Tuhan, tapi dia tidak ada di sorga loh. Ya. Yudas adalah satu dari 12 murid Tuhan. 12 murid Tuhan itu adalah orang pilihan Tuhan. Tapi dia tidak ada di sorga. Karena apa? Dia jatuh karena karakternya. Dia dipercaya untuk menjadi bendahara. Tapi dia berkhianat di situ. Dia jatuh karena karakternya tidak mau berubah. Dia ikutin hawa nafsunya, akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Dia jatuh, dia menjual Tuhan Yesus. Ya, berarti kalau kita ingat begitu, berarti kita harus punya karakter yang kuat, karakter Kristus yang kuat di dalam kita. Untuk nanti ada beberapa hal yang kita akan pelajari, karakter Kristus yang kuat itu untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati di tengah-tengah keberhasilan kita. Orang yang berhasil biasanya agak susah untuk jadi rendah hati ya. Karena apa? Oi, gua bos. Oi, gua punya kuasa. Oi, gua punya duit. Oi, gua punya segalanya. Gua berhak ngapa-ngapain. Nah, ini susah untuk jadi orang yang rendah hati. Tapi kalau punya karakter Kristus di dalam kehidupan kita, kita akan ingat kesombongan adalah awal kejatuhan. Ya, kesombongan menunjukkan bukan kita hebat. Tapi kesombongan menunjukkan bahwa kita itu lemah banget, rentan untuk jatuh, ya, rentan untuk jatuh. Nah, salah satu karakter Tuhan adalah kerendahan hati. Di dalam kita mempelajari firman Tuhan ini tentang karakter, dari banyak sifat Yesus, ya, yang dapat pada malam ini saya rangkum ada 2 karakter Yesus yang harus kita miliki. Yang sangat menonjol dalam diri Kristus adalah karakter mengasihi dan melayani, gitu ya. Karakter mengasihi dan melayani. Bagaimana karakter kasih Kristus itu diungkapkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Jadi karena ini kita kan waktunya terbatas, jadi catat ya. Jadi saya tidak akan bacakan semua, tapi kita boleh catat. Karakter Kristus yang mengasihi itu ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, ini ungkapan Rasul Paulus ini sangat dalam sekali, ya. Nah, lalu yang kedua, karakter Yesus yang menonjol adalah melayani. Kalau melayani, artinya punya karakter seorang hamba, betul tidak? Melayani. Melayani itu bukan karakter bos. Kalau bos tuh duduk, mintanya dilayani, itu karakter bos. Tapi Yesus, dia punya karakter melayani. Itu diungkapkan oleh Markus di dalam Markus 10 ayat 45. Tolong tampilkan ayatnya, Yosef. Markus 10 ayat 45. Itu ciri-ciri seorang hamba.
Semisalnya pembantu rumah tangga gitu ya. Markus 10 ayat 45 berkata begini. Markus 10 ayat 45. Bukan. Markus 10 ayat ini Matius. Udah ada belum? Ya. Karena anak manusia datang juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini karakter Kristus yang luar biasa. Dia datang bukan untuk dilayani, padahal dia tuh Allah. Dia itu ya kalau boleh kita bilang bos, karena dia pencipta seluruh bumi ini, dia layak sebetulnya untuk dilayani. Tapi dia katakan aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, perkataan aku datang untuk melayani, ini adalah karakter seorang hamba. Nah, bagaimana karakter seorang hamba? Kita lihat di sini, misalnya ingetin ART, sekarang asisten rumah tangga. Dulu PRT, pembantu rumah tangga. Dulunya lagi bibi gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ciri-ciri seorang pelayan atau seorang pembantu. Tidak egois. Dia kalau tidak egois, dia pasti nggak bisa jadi pembantu, dipecat sama bosnya. Tidak mudah tersinggung, diomelin, oke, nggak apa-apa. Tidak menuntut perhatian, ya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak memiliki roh persaingan, gue mau nyaingin bos gue. Itu bukan tingkah laku seorang hamba. Nggak ada seorang pembantu yang seperti itu. Rela bekerja di belakang layar, tidak minta dikenali. Artinya semua rumah dia bereskan dan tidak minta untuk disanjung gitu ya. Itu karakter seorang hamba yang benar-benar rela korban perasaan, siap diomeli gitu ya. Tidak mengharapkan penghargaan, ucapan terima kasih, bekerja tanpa pamrih. Wah, nggak enak banget ya. Karakter seorang pelayan kayaknya nggak ada apa-apanya gitu ya. Karakter seorang pelayan. Tetapi itu yang ada pada diri Kristus. Coba kita. Nggak disapa aja 1 minggu, kadang-kadang kalau lagi bad mood, udahlah, kita udah nggak diladenin, disekina. Ya. Nah, terus tidak egois, tidak mudah tersinggung. Ya, kalau misalnya, ada salah kata-kata, sebetulnya bukan untuk menyerang, tapi keterlepasan ngomong, kita udah marah. Itu bukan karakter Kristus di dalam kita ya. Terus kita juga, karakter Kristus tidak memiliki roh persaingan ya. Semua di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ada bagiannya masing-masing. Saya selalu menerapkan kepada diri saya, urapan itu Tuhan yang beri. Urapan itu Tuhan yang beri dan tidak ada orang yang bisa ambil urapan. Kalau Tuhan sudah beri urapan itu kepada saya atau kepada saudara, tidak ada orang bisa beri. Tidak ada orang bisa ambil itu urapan. Kecuali Allah sendiri mengambil urapan itu. Ketika hidup kita udah tidak kudus lagi, tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan, urapan itu diambil. Seperti Raja Saul, ya. Maka itu kita harus sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Lalu kita lihat lagi di sini, rendah hati, ya. Salah satu karakter Yesus yang kuat adalah karakter, tadi kan kita lihat 2 karakter yang menonjol adalah mengasihi dan melayani. Lalu saya pecah lagi, ada 4 bagian yang kita akan belajarin, yaitu kita perlu memiliki karakter Kristus untuk rendah hati di tengah-tengah keberhasilan. Memiliki karakter rendah hati di tengah-tengah keberhasilan. Amsal 22 ayat 4, kita baca Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran, ayat 4, ganjaran kerendahan hati, ganjaran itu adalah upah dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Maka di awal tadi saya katakan bahwa tujuan kita orang Kristen bukan kekayaan, bukan berkat, karena itu bonus. Tapi tujuan kita adalah karakter Tuhan ada di dalam kita. Salah satu karakter Tuhan yang paling menyolok adalah kerendahan hati. Nah, kalau kita bisa
punya karakter Kristus, rendah hati di tengah-tengah keberhasilan kita, siap-siaplah kita untuk diberkati. Ya, kata Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu adalah ganjaran kerendahan hati. Jadi yang nomor satu yang utama adalah milikilah karakter Kristus. Berubahlah pemikiran kita, berubahlah kehidupan kita, ya, supaya kita jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang mudah sakit hati, seperti tadi yang saya bacakan karakter kasih itu. Kita jangan jadi orang yang pemarah, kita jangan jadi orang yang mencari keuntungan diri sendiri. Nah, tentunya kita jadi manusia ini nggak bisa langsung rendah hati, ya nggak? Saya berdoa nih malam ini. Tuhan, saya udah dengar firman-Mu tentang karakter ilahi, karakter Kristus. Berikan saya hati yang penuh dengan kerendahan hati. Terus kita besoknya kepingin langsung jadi orang yang rendah hati. Oh, nggak bisa. Ada sebuah proses. Ya, untuk menjadi orang yang rendah hati itu ada sebuah proses yang akan kita alami gitu ya. Contohnya, Petrus, ayo Yosef, Matius 26 ayat 33. Ada sebuah proses ya untuk kita menjadi rendah hati. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini Petrus di masa mudanya. Ini waktu dia ngomong ini di masa mudanya. Dia sombong. Dia merasa dia lebih hebat dari orang yang lain. Sampai dia berani berikhtiar seperti itu. Tuhan, biar semua orang tergoncang imannya. Karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yaitu ketika Yesus mau ditangkap, Petrus tidak berani mengakui kalau dia adalah pengikut Kristus. Sombong rohani ini ya. Ini sombong rohani gitu ya. Nah, tetapi melalui proses jatuh bangun kehidupan Petrus, kalau kita pelajari di masa mudanya, terus dia pernah dengan emosinya, dia potong telinga Panglima Malkus itu, ya, sampai copot kupingnya, tapi Tuhan tempelin lagi. Itu kejiwaannya si Petrus ini, masa mudanya tuh seperti itu, berangasan, cepat marah gitu. Nah, melalui proses jatuh bangun jadi pengikut Kristus, dia dibentuk akhirnya karakter Kristus ada di dalam Petrus. Maka suratan Petrus 1, 2, 3 itu ditulis pada masa tuanya, dia menjadi orang yang sangat rendah hati dan dia menjadi orang yang luar biasa. Jadi untuk menjadi rendah hati itu ada sebuah proses, ada sebuah pengalaman yang membuat kita harus jatuh terpuruk, tapi Tuhan angkat lagi ketika kita bertobat, ketika kita menyadari, oh iya Tuhan aku salah. Begitupun ketika kita diberkati di dalam kelimpahan. Ketika kita diberkati di dalam kelimpahan, kita jangan lupa diri gitu ya. Milikilah Kristus. Karena kalau kita tidak memiliki karakter Kristus, ketika kita diberkati berkelimpahan, kita menjadi sombong. Kita menjadi lupa diri. Akhirnya nanti kita menjadi penghuni neraka ya. Tentu kita tidak mau jadi penghuni neraka setelah bertahun-tahun jadi pengikut Kristus, benar nggak? Kita mau hidup yang kekal, itu yang Tuhan janjikan, yaitu surga yang mulia. Lalu yang kedua, kenapa kita harus memiliki karakter Kristus yang kuat untuk memiliki kelemah lembutan Tuhan? Nah, coba kita lihat kelemah lembutan Tuhan itu apa sih? Ya, kelemah lembutan Tuhan itu adalah ketika dia diperlakukan tidak wajar, ya. Ketika dia ditangkap, ketika dia diadili, ketika dia harus membawa salib sampai dipaku, Tuhan tidak membalas. Ya. Tuhan tidak membalas, malah Tuhan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini bicara satu hati yang penuh dengan kelemah lembutan.
udah dianiaya malah bilang, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kelemah lembutan Kristus itu seperti itu. Sanggup gak kita begitu? Kita sanggup asal kita mau belajar dari karakter Kristus. Ya, kita sanggup. Rick Warren di dalam sebuah bukunya dia pernah berkata, hidup ini adalah karakter. Dan Tuhan berkata di dalam Matius, belajarlah dari aku karena aku lemah lembut. Lemah lembutnya bukan jalan gemulai-gemulai flamboyan. Ya kayak bences, bukan. Tapi lemah lembut adalah hati yang mau mengampuni. Hati yang mau menerima ketika kita melakukan yang benar, tapi orang tidak anggap itu. Tapi kita terima dengan kelemah lembutan, karena kita tahu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Saya selalu juga begitu kepada badan pengurus, kalau kita ada masalah apa, yang penting kita lakukan untuk Tuhan. Nggak usah takut nggak dihargai orang, nggak apa-apa. Ya, nggak dihargai orang nggak apa-apa, tapi Tuhan tahu ketulusan kita, yang kita lakukan adalah untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Nanti ada ayatnya di situ ya. Kalau Tuhan bilang belajarlah dari aku karena aku lemah lembut, itu pengajarannya memang pengajaran yang luar biasa yang dunia tidak ajarkan seperti yang Tuhan ajarkan. Berilah pipi kananmu, bila engkau ditampar pipi kiri, beri pipi kananmu. Nggak ada pengajaran yang seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Kasihilah musuhmu. Nggak ada orang mengasihi musuh. Tapi Tuhan ajarkan kita mengasihi musuh kita. Kadang-kadang musuh kita itu kita nggak sadari orang yang kita nggak suka itu udah jadi musuh kita loh. Kadang-kadang kita nggak sadar itu terjadi. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Kalau bisa semuanya nyalain kamera untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar ibadah. Kalau kamu nggak nyalakan kamera, Tante takut kamu tuh hanya jadi penonton yang wirawiri dan hadirat Tuhan kamu tidak rasakan gitu ya. Nyalakan kamera dan nikmati firman Tuhan supaya kamu diberkati. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebabkah dapatkah disebut kepujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ini ayat yang luar biasa. Ini bukti kelembutan Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, jika sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Misalkan ya, ada orang mau ke gereja, dia pasti akan disakiti oleh suaminya. Karena suaminya tidak suka dia mau ke gereja. Tetapi dia tetap nekat melangkah. Karena dia tahu Kristus akan menolong dia. Jadi itu yang disebut kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Dia tahu kehendak Allah, bahwa Allah menghendaki dia datang ke dalam rumahnya, tetapi dia menanggung penderitaan itu karena harus disakiti oleh suaminya. Kata Tuhan, itu adalah kasih karunia. Jadi kalau kita mau mengalami kasih karunia Tuhan, kita mau mengalami kelemah lembutan Tuhan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita korbankan. Yesus dia mengorbankan dirinya sendiri dan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menunjukkan ketaatan dan kelembutan dia itu demi menebus kita manusia yang penuh dengan dosa ini ya. Salib itu adalah sebuah kutukan yang mengerikan. Yesus dianiaya, dia malah berdoa. Itulah namanya lemah lembut. Kalau kamu saat ini melayani dan tidak digubris, jangan marah. Ya. Saya juga melatih diri saya seperti gitulah. Kalau orang nggak anggap saya nggak apa-apa. Tapi saya melayani Tuhan yang hidup. Saya mau banyak bawa jiwa kepada Tuhan supaya mereka boleh memiliki karakter Kristus. Yang ketiga,
karakter Kristus yang kuat itu harus kita miliki untuk memampukan kita menguasai diri terhadap godaan. Wow. Ya, karakter Kristus yang kuat itu harus kita miliki untuk memampukan kita menguasai diri terhadap godaan. Martin Luther pernah berkata seperti ini ya, kita tidak bisa menghindari burung-burung di udara. Kalau dia berseliweran ya di atas kepala kita nih ya, banyak burung, kita nggak bisa menghindari, burung akan jalan terus. Tapi ketika dia nemplok di bahu kita, atau dia nemplok di kepala kita bisa tepak dia. Artinya apa? Jadi kita ada kemampuan, kuasa untuk membuang segala godaan itu. Nah, itulah godaan ada di sekeliling kita, seperti burung yang berseliweran itu selalu ada. Nah, ketika kita mulai tergoda, kita harus punya kuasa, kemampuan untuk mengusir segala godaan itu. Ya. Nah, di zaman yang sudah tidak bermoral saat ini ya, saya bilang sudah tidak bermoral ya. Yang nggak kita pernah pikirkan itu bisa terjadi gitu ya. Rasanya, aduh, bukan kayak manusia lagi, kayak binatang gitu ya. Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan bagaimana bapak memperkosa anak kandung, bagaimana orang sudah tidak bermoral lagi, tidak malu lagi melakukan hal-hal yang maksiat di tempat umum gitu ya. Aduh, betul-betul membunuh orang seperti membunuh kecoa gitu ya. Udah seperti hidup binatang yang tidak memperdulikan lagi keadaan sesamanya gitu ya. Nah, kita hidup di zaman yang seperti itu. Kalau kita tidak diberi punya karakter yang kuat, karakter Allah yang kuat di dalam diri kita, kita tidak akan pernah mampu bisa mengusir semua godaan. Godaan itu banyak loh. Ya, godaan seks, godaan uang, itu bukan dari sekarang. Tapi dari zaman dulu itu sudah ada. Yang namanya 3 tahta, wanita, harta, itu dari dulu juga sudah ada. Dosa itu sudah ada. Dan dosa itu sudah merasuk manusia. Bersyukur kita kepada Tuhan kalau kita punya karakter Kristus, walaupun kita hidup di tengah-tengah zaman yang tidak bermoral itu, kita tetap punya moral yang baik. Karena ada karakter Kristus di dalam hidup kita. Ada 2 contoh di dalam Alkitab. Yaitu satu apa? Yusuf dan Simson. Ya, Yusuf dan Simson. Sambil bayangkan ceritanya ya. Yusuf hamba Tuhan. Simson juga hamba Tuhan. Sama-sama percaya Tuhan, sama-sama diurapi Tuhan. Sama-sama digoda oleh wanita. Yusuf digoda oleh tante Potifar. Delila. Samson digoda oleh tante Duila lah ya, Delila. Dia digoda oleh Delila. Kita lihat siapa yang jatuh? Samson jatuh dalam godaan Delila. Yusuf, ada burung di sini nemplok, dia bisa singkirkan burung itu. Begitu hebatnya godaan itu, tapi karena Yusuf punya karakter yang kuat karakter Kristus yang kuat di dalam hidupnya, maka dia bisa menang. Dia tidak jatuh di dalam godaan Potifar, istrinya Potifar. Walaupun akhirnya dia harus mengalami masuk penjara untuk sebuah kesalahan yang tidak dia lakukan. Itu yang firman Allah katakan, itulah kasih karunia. Nggak gampang ya mendalami firman Tuhan ya. Orang kok udah digoda, nggak jatuh, mestinya beruntung, dia sanjung, malah difitnah, dimasukin penjara. Gitu. Tapi kalau orang yang punya karakter kuat, dimanapun dia ditempatkan, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Simson akhir hidupnya bagaimana? Dia mati. Terakhir ya, tapi Tuhan masih kasih kekuatan terakhir, dia bisa rubuhin tuh tiang yang kuat, sampai tentara Romawi yang menghina dia juga mati bersama dengan dia. Tapi Yusuf, dengan karakter Kristus yang kuat di dalam dirinya, dia menjadi perdana menteri termuda di Mesir. Dan luar biasa. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang udah memfitnah dia, mencelakakan dia. Bahkan dia bisa memberi makanan ketika ada 7 tahun kelaparan untuk Israel. Luar biasa ya. Jadi
Mari kita miliki karakter Kristus, sekalipun itu berat untuk kita jalani. Sepertinya kita ini nggak ada kemuliaan yang kita terima, tapi nggak usah takut, karena Yesus mencatat semuanya. Dia memperhitungkan apa yang kita lakukan. Karakter Yesus yang keempat adalah yang terakhir, yaitu milikilah karakter Kristus yang kuat supaya kita mampu melewati masa-masa sulit. Ya, melewati masa-masa sulit. Kita baca ayatnya Kidung Agung 3 ayat 6. Kidung Agung 3 ayat 6. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Ayat di Kidung Agung itu nggak mudah untuk dicerna. Tapi saya bersyukur saya pernah dapat pelajaran Kidung Agung dan saya bisa belajar sedikit demi sedikit. Malam ini saya bisa bawakan untuk saudara. Ya. Kidung Agung 3 ayat 6. Apa itu yang membumbung dari padang gurun? Nah, sekarang kita bayangkan padang gurun. Apa itu padang gurun? Padang gurun itu adalah sebuah padang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau siang panas luar biasa, tapi kalau malam dingin luar biasa. Tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan di padang gurun. Jadi padang gurun bicara tentang kesulitan hidup. Ya, padang gurun bicara kesulitan hidup. Suka atau tidak suka, setiap kita akan melewati padang gurun. Amin. Ya, suka atau tidak suka, setiap kita pernah melewati padang gurun. Nggak ada tuh orang berkata, hidup gua enak banget, nggak pernah susah, semua berjalan dengan lancar. Harus tanda tanya besar, apakah benar seperti itu? Orang kaya konglomerat yang banyak duit sekalipun banyak masalah-masalah yang harus dia lalui. Nah, kalau kita bicara seperti itu, lancar-lancar aja tuh gue. Nah, itu bicara kita sepertinya sombong gitu ya. Kita jangan sombong lah dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita dapatkan, kita jangan sombong ya. Karena setiap orang akan melewati padang gurunnya. Ada padang gurunnya kesulitan ekonomi, ada padang gurunnya masalah anak, ada padang gurunnya masalah istri, ada padang gurunnya masalah suami, atau masalah mertua. Itu semua padang gurun yang harus kita lalui ya. Nah, Alkitab pakai bahasa padang gurun itu berguna bagi kita. Ya. Padang gurun itu berguna. Jadi dia menjadi sebuah proses bagi kita. Nah, kita nggak usah takut kalau kita melewati padang gurun. Karena karakter Kristus justru terbentuk dalam kita ketika kita melewati padang gurun. Ya. Karakter Kristus terbentuk dalam kita ketika kita melewati padang gurun penderitaan, ya, melalui tantangan hidup, ya. Israel kan dibentuk melalui padang gurun. Ketika dibawa keluar dari Mesir, dia harus melewati padang gurun, ya, untuk dia bisa keluar dari Mesir. Nah, itu mereka diproses di situ. Disitulah akhirnya karakter Kristus terbentuk atau tidak di dalam mereka. Ada yang setia, ada yang tidak setia, malah bikin patung emas ya. Kelihatan di situ karakternya. Lalu Paulus, karakternya terbentuk justru ketika dia di dalam kesusahan. Waktu dia berkata ya, ada satu duri dalam diri dia. Dia udah berdoa 3 kali kepada Tuhan minta supaya duri ini dicabut, tapi Tuhan tidak cabut itu duri. Ini ada suatu padang gurun yang seperti itu dan Tuhan izinkan. Sehingga Rasul Paulus boleh katakan, di dalam kelemahanlah kuasanya nyata bagiku. Ya, saudara boleh nyatakan itu. Apa kesulitanmu yang kau alami? Bilang,
Tuhan, terima kasih. Justru di dalam kesusahan inilah karaktermu terbentuk. Aku tahu Engkau akan memberikan kepadaku setelah aku bisa melewati padang gurun, yaitu yang seperti yang kita baca di dalam Kidung Agung 3 itu. Ada ternyata di ujung padang gurun yang kita lalui itu ada apa tadi? Kemenyan. Ada mur, ada kemenyan, ada bau segala macam, serbuk wangi dari padang. Wow. Jadi apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap? Jadi di ujung padang gurun itu ada harum mur, ada kemenyan, ada bau segala macam serbuk wangi dan pedagang. Nah, mur itu bicara karakter. Mur itu bicara karakter. Setelah melewati padang gurun itu kita terbentuk sebuah karakter yang baik, karakter Kristus ya. Ketika kita kecewa, kita nggak marah, kita tetap bersyukur dalam penderitaan, maka muncullah karakter Tuhan. Karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu ada bau kemenyan, ya, ada bau kemenyan bicara iman, ya, kemenyan itu bicara iman. Iman kita nggak langsung kuat. Ketika kita sakit, dijamah Tuhan, kita sembuh, maka kemenyan itu menjadi iman kita yang membentuk karakter kita. Apalagi serbuk wangi, ya. Ayub berkata, ketika dia, kalau kita baca Ayub, baca kitab Ayub, dia bilang begini, dia mengenal Tuhan setelah melewati padang gurun. Ayub berkata, aku tahu sekarang Tuhanku hidup. Aku mengenal dia, bukan kata orang, tapi aku mengalami sendiri. Nah ini serbuk wangi, ya, mur, kemenyan, serbuk wangi timbul menjadi satu karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Baca kitab Ayub itu membuat kita juga dibangkitkan semangat kita. Jadi penderitaan kita tidak seberapa kalau dibandingkan dengan Ayub, ya. Kalau kita ada di padang gurun, kita jangan berhenti untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu sebuah mengucap syukur itu sebuah sifat yang suatu sifat yang sangat baik. Dan ada kekuatan kuasa Tuhan ketika kita mengucap syukur, ya. Ketika kita nggak punya duit untuk makan, Tuhan, aku bersyukurlah hari ini masih ada makanan, masih ada rejeki yang kita nikmati. Bukan kita bilang, Tuhan, masa hari ini nggak ada lauk yang enak? Di mana berkat-Mu? Ada banyak orang bilang, di mana Tuhan? Aku nggak lihat kuasa Dia, di mana? Ada orang yang cuma mau lihat kuasa Tuhan, tapi dia nggak mau mengenal Tuhan secara dekat. Kita yang percaya kepada Tuhan, yang rajin ke gereja, ayo miliki karakter Kristus. Tantangan, penderitaan, pencobaan, itulah yang membuat kita memiliki karakter Kristus, ya. Amin. Itulah yang membuat kita memiliki karakter Kristus, ya. Saya akan bacakan aja. Memiliki karakter Kristus itu sangat penting, karena itu merupakan kehendak Allah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Tuhan nggak mau kita serupa dengan dunia ini. Kita berbeda. Kita berbeda. Makanya kita anak Tuhan jangan suka berantem di pasar, di kantor, di gereja. Jangan, ya, saling mengampuni, saling memaafkan, ya. Kita mesti menghasilkan mengatasi keinginan daging. Ya, keinginan daging itu apa? Godaan, nafsu, jangan sampai itu menguasai kita, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tercela karena kita tidak bisa menahan nafsu kita sendiri. Ya, ingat, kesenangan yang sesaat itu mendatangkan penderitaan seumur hidup. Kesenangan yang sesaat hanya beberapa menit. Kalau ketika kita lupa diri itu membawa kesengsaraan yang berkepanjangan. Ya, kita ingat firman Allah. Pentingnya memiliki karakter itu menyuburkan buah-buah roh, menghasilkan ketekunan, menuju kesempurnaan, menghasilkan kemuliaan. Kita awali dengan kemuliaan mengikut Tuhan, maka kita akhiri hidup kita dengan kemuliaan. Amin. Kita mulai mengikut Kristus dengan iman, kita akhiri dengan iman. Jangan mulai dengan iman, mengakhirinya dengan tidak ada iman. Mulai dengan kemuliaan,
mengakhirinya dengan tidak ada kemuliaan, sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan. Kita saling mendoakan satu sama yang lain. Saya percaya keluarga Sekinah diberkati Tuhan. Karakter Kristus sedikit demi sedikit akan mengubah hidup kita, ya. Kalau kita dalam proses, jangan marah. Kalau dalam proses, jangan bersungut-sungut. Nikmati aja hidup, ya. Saya itu sakit, saya itu jarang banget sakit. Jarang sekali sakit. Sakit sedikit-dikit saya tidak rasa. Jadi banyak banget WA yang datang menguatkan saya. Bunila sabar aja ya gini-gini. Iya, saya sedang menikmati berkat Tuhan. Saya sedang menikmati apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri saya. Sebab saya tahu lagu kesukaan saya. Dia tak pernah lepaskan tangannya. Ya, saya tahu saya ada dalam pengawasan Tuhan. Saya tahu kita keluarga Sekinah juga ada dalam pengawasan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan. Kalau kami mau akui, kami jauh daripada karakter Kristus di dalam hidup kami. Tapi ketika firman Allah dibentangkan pada malam ini, kami berdoa supaya kami diubahkan. Kami dibentuk melalui apa yang kami alami sekarang ini. Di tengah-tengah pandemi ini untuk memiliki karakter Kristus. Tuhan, berikan kami kelembutan hatimu yang menjadi karaktermu itu ada di dalam kehidupan kami. Karaktermu, karakter ilahi Tuhan yang mengasihi dan melayani itu biar ada di dalam kami. Sehingga kami akan melayani tanpa bersungut-sungut Tuhan. Kami mau mengasihi karena kami dikasihi oleh Tuhan. Kami mau mengampuni karena kami sudah diampuni oleh Tuhan. Memang seringkali ada banyak hal yang menyakitkan secara manusiawi kami tidak bisa terima Tuhan. Tapi kami diajar oleh firman Allah menerima semuanya sebagai kasih karunia yang Allah berikan kepada kami. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup menurut kehendak-Mu, supaya sorga yang mulia menjadi bagian kami. Di tengah-tengah pandemi yang menakutkan ini Tuhan, jangan biarkan kami dihimpit oleh ketakutan, diintimidasi oleh iblis. Tapi kami juga harus berhikmat dan berakal budi, menjaga dengan baik. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, yang mengatur hidup kami dan yang menuntun setiap langkah kami. Berkati anak-anak Sekinah Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Ada yang berjualan di pasar. Ada yang berjualan di mall. Ada yang buka pabrik. Ada yang jadi konsultan pajak. Ada yang jadi insinyur, arsitek, IT, sales, debt collector, Tuhan. Ada juga yang jadi dokter, ada yang jadi lawyer. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang sudah memberkati kami dengan kepandaian. Engkaulah Allah yang sudah memberkati kami dengan rezeki-rezeki kami. Sebatas ukuran yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami tidak boleh iri kepada orang lain. Ya Tuhan, ajar kami bersyukur menjalani hidup ini. Ajar kami jangan sombong Tuhan, supaya kami tidak jatuh di dalam kesombongan ketika kami hidup berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu itu benar. Firman-Mu itu berkuasa Tuhan. Biar kami setiap hari dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati malam ini kembali kami mengadakan ibadah online. Tidak ada yang pernah tahu kenapa ini harus terjadi. Tapi memang ini yang terjadi sekarang ini Tuhan. Tapi kami tidak mau dibatasi oleh keadaan Tuhan. Kami akan cari akal terus untuk kami tetap bisa bersatu di dalam ibadah. Rencana ulang tahun Sekinah
mungkin akan tertunda. Tapi kami tidak kecewa karena kami tahu Allah sudah mengatur semuanya secara sempurna. Biar Tuhan kuduskan setiap rencana-rencana yang baik. Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Saya sendiri hamba-Mu kurang sehat Tuhan. Kau tolong Eva, juga kurang sehat. Kau tolong Tuhan. Agus Franky juga Tuhan yang harus isoman. Tuhan, ada banyak lagi yang lain Tuhan. Ibu Muklan, Pak Dani Sutikno, Devin, anakku Cicin Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Engkau tolong Susi, yang juga paru-parunya ada masalah, kuatkan Susi. Supaya dia semakin beriman kepada Tuhan. Supaya Susi semakin mengenal Kristus secara pribadi. Keadaan yang dia alami saat ini sedang membentuk karakter ilahi Allah di dalam hidupnya. Biar Susi bertumbuh imannya. Inilah saatnya dia harus berharap kepada Tuhan. Berkati Dr. Febri Tuhan. Berkati Ibu Ginting yang kurang sehat Tuhan. Berkati Tuhan banyak anak-anakku yang sedang mengalami kurang sehat ya Bapa. Engkau jamah Tuhan. Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, kami percaya ada kesembuhan yang ajaib Engkau sedang kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau hari Minggu ibadah streaming, juga Tuhan berkati ibadah online, supaya semua menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, berikan dia hikmat akal budi dalam setiap kebijakan. Tuhan ampuni orang-orang yang jahat yang mau mengkhianati bangsa ini, yang mengkorupsi dana-dana bantuan sosial Tuhan tanpa perikemanusiaan. Tuhan ampuni Bapak. Terima kasih Tuhan. Selamatkan bangsa kami dan lindungi bangsa kami. Karena disinilah Tuhan percayakan kami hidup dan tinggal di Indonesia ini. Kami juga belajar mau menjadi berkat melalui doa-doa kami, melalui pelayanan kami. Menjadi berkat bagi orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Berikan dia mereka tubuh yang sehat. Biar mereka juga Tuhan dilindungi dengan keajaiban-Mu. Anak-anak pastori semua dilindungi Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.